Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Melanjutkan yang kemarin wasiatul Mustafa, pesannya Rasulullah kepada menantunya yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya Aliyu man qara al-Qur'an. Ya Aliyu he Sayyidina Ali, man utai sapa wonge iku qara'a maca sapa man al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Walan yukhillalan orang halalake sapa man. Wala yukhilla Allah. Walan yukhillalan orang halalaken sapa man halalau ing halale apa sing diharamke Al-Qur'an. Apa sing dihalalke Al-Qur'an. Walan yuharim lan ora ngaramaken sapa man haramau ing apa sing diharamke Al-Qur'an. Nah, jadi pesannya Rasulullah dumateng Sayyidina Ali niku wong tiyang ingkang mahos Al-Qur'an, bahkan dia itu hafal. Akan tapi Al-Qur'an itu tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Mboten manfaati dumateng tiang-tiang ingkang mahos. Ada Al-Qur'an menghalalkan ini, dia tidak menghalalkan. Walam yuharim haramahu, padahal Al-Qur'an itu mengharamkan perbuatan-perbuatan ini seperti zina, riba, berbohong, ngerasani, dan yang lainnya. Kana minal ladina nabadu kitaballahi wara'a dhuhurihim. Maka orang seperti itu seperti orang-orang yang diberi kitab Allah langsung dibuang di belakangnya, di belakang punggungnya. Ibarat itu dia tidak tahu. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqan lima ma'hum kana minal ladzina nabadu kitaballahi wara'a dhuhurihim. Ini seperti perlakuannya orang-orang Bani Israel. Mereka sudah diberi ketentuan hukum-hukum di dalam kitab Taurat, akan tapi mereka itu ya gimana? Mereka itu sifat Bani Israel seperti itu, berengkelan, meminta seperti ini sudah dikasih, tidak terima. Sudah dikasih Taurat, tidak terima. Sehingga seperti itu. Jadi ada hukum-hukum di dalam kitab Taurat yang dimana kitab Taurat itu memberatkan pada Bani Israel, wabil khusus kepada tokoh-tokohnya atau pembesar-pembesarnya. Hukum-hukum yang berat di dalam kitab Taurat itu disimpan, didelikne, mboten didudohne kepada orang lain. Simpan. Contoh kecil lah, ning kitab Taurat kan sudah ada keterangan bahwa nanti Nabiyyu akhiruz zaman. Nanti di zaman akhir ada seorang nabi yang muncul yang kelahirannya mauliduhu di Makkah. Yang mana kelahirannya ini di kota Makkah, wafatuhu bil Madinah. Sedone ten kota Madinah. Karena rasa kedengkian yang dimiliki oleh
orang-orang Bani Israel, maka lembaran yang berisi tentang kedatangan Nabi Muhammad ini disimpan, sehingga umat-umat Bani Israel itu kebingungan ketika ada datangnya Nabi baru yaitu Nabi Muhammad. Mereka langsung tidak percaya. Karena apa? Karena di dalam kitab Taurat itu tidak ada anggapan mereka, padahal sudah dijelaskan secara rinci oleh Allah bahwa di dalam kitab Taurat itu komplit menerangkan tentang datangnya seorang nabi, seorang pembawa keadilan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti itu. Ibaratnya kalau zaman sekarang itu banyak orang yang membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi membacanya itu cuma sampai tenggorokan, tidak sampai ke hati, tidak menyentuh hatinya sama sekali. Sering membaca Al-Quran, tapi sering mangan barang haram, sering memakan barang atau hartanya anak yatim piatu. Banyak mereka itu hafal Al-Quran. Nah, seperti ini kan masuk dalam kategori ini, man qara Al-Quran walam yukhilla halalahu walam yuharim haramahu kana minal ladzina nabadu kitaballahi wa ra'aduhu rihim. Jadi kaya dene dhewe ora ngerti, ora pengen ngerti ya ora ngerti. Nah, mantan niku. Nah, seperti itu diingatkan Rasulullah, jangan sampai seperti itu. Kalau kita membaca Al-Quran, kita amalkan. Walaupun satu ayat, para sahabat dulu mendengar satu ayat yang di situ mengharamkan perbuatan sesuatu, maka sahabat ini akan berpegang teguh pada satu ayat, diamalkan. Itu hebatnya para sahabat. Dapat satu ilmu langsung diamal. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Lah seperti itu. Jadi ketika mereka mengetahui sesuatu langsung diamalkan. Kalau bisa lebih-lebih disebarkan, didakwakan ke orang lain. Jadi kalau membaca Al-Quran niki dipahami, maknanya itu dipahami. Jangan sampai membaca terima moco akan tapi tidak tahu isi kandungannya, sehingga kita tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Man qara Al-Quran. Lah sing diarani Quran niku apa to? Al-Quran niku kalamullah al-munazzalu, yang diturunkan, kalamnya Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Tujuan untuk ijazun, untuk melemahkan pendapat-pendapat mereka orang-orang kafir yang menentang Kanjeng Nabi. Ya, Al-Quran niku diturunkan secara daf'atan, bukan langsung blek 30 juz mboten. Jadi satu ayat. Jadi ayat-ayat Quran yang dibutuhkan pada waktu itu Rasulullah turun. Kanjeng Nabi dekat dengan orang kafir membutuhkan jawaban dari Al-Quran, bukti dari Al-Quran. Setelah itu Allah menurunkan ayat Al-Quran. Jadi bukan ada sedikit Taurat langsung turun daf'atan wahidatan, bukan. Di turunnya itu bertahap yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Itu namanya Al-Quran kalamullah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Walam yukhillah halalahu walam yuharim haramahu. Dan jangan sampai apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran kok kita tidak menghalalkannya, seperti madu, dagang itu kok diharamkan, padahal wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah iku wis barang wis tentu menghalalkan jual beli, dan Allah mengharamkan yang namanya riba. Nikah juga halal, jangan sampai kita mengharamkan. Kesempatan niku pesannya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Nah, niku
Ya aliyu man qara al-Qur'an. Nah, maca Al-Qur'an itu kalau saged di alon-alon kanthi tartil secara jelas biar tidak ada kesalahan-kesalahan yang fatal, difahami runtut maknanya, artinya lebih-lebih mempelajari, memahami tafsir yang ada di dalam Al-Qur'an. Kados mekaten, mugi-mugi pengaosan punika saged dipahami untuk berkah dumateng kita sedaya, dumateng keluarga kita sedaya. Wallahu a'lam bishawab. Faslun fil wudu was shalah. Al-Fatihah. Ya kan.